Halo semuanya, selamat datang di channel TKJ Project. Saya Supriyadi Panjaitan yang seperti biasa di channel ini saya memberikan informasi atau hal-hal penting yang berhubungan dengan jurusan TKJ. Baik, hari ini kita akan membahas komponen-komponen komputer. Kelanjutan dari topik kita yang sebelumnya, yaitu komputer dan jaringan dasar. Kita akan membahas satu persatu komponen-komponen yang ada di PC. Dan hari ini kita akan membahas komponen yang pertama, yaitu power supply. Sebenarnya dari silabus harusnya kita mempelajari sejarah-sejarah komputer ini, sejarah-sejarah komputer pertama kali diciptakan. Tapi ini kan kita tujuannya bagaimana kita bisa paham secara teknis saja, tidak usah paham secara teori, karena yang kita butuhkan nanti di lapangan kerja mengenai keahlian di bidang teknisnya. Jadi kita fokus di teknisnya saja, bagaimana mengenal secara langsung komponen-komponen yang ada di komputer ini. Kita langsung bahas mengenai power supply. Oke, ini dia komponen PC-nya, atau lebih tepatnya yang ada di dalam casing ini, mesinnya nih. Kalau secara lengkapnya komponennya ada mouse, ada keyboard, ada monitor, ada yang umumnya ini dibilang CPU, tapi sebenarnya ini bukan CPU, ini casingnya. Jadi yang mau kita bahas di komputer dan jaringan dasar ini keseluruhan komponen, kita fokus di keseluruhan komponen yang ada di dalam PC ini. Tapi pembahasan kita hari ini yaitu membahas PSU atau power supply. Kira-kira di power supply ini, atau sebelum masuk ke, jadi power supply ini fungsinya untuk menyuplai tegangan ke motherboard. Ini dia kabelnya dari power supply ini turun ke motherboardnya nih. Jadi power supply itu menyuplai tegangan ke motherboard, kemudian ini terhubung ke power supply juga, ini ke sini, ke VGA, ke hard disk juga, ini hard disk, dan ke fan-fan yang ada di casing. Sebagai tambahan ini ada fan atau kipas. Jadi fungsi si power supply menyuplai tegangan ke semua komponen yang ada di komputer ini. Oke, jadi di power supply ini kira-kira apa-apa saja yang paling penting kita pahami. Yang pertama itu ada, kita coba lihat power supply yang lepas ini. Ini dia power supply-nya. Ini ada beberapa macam ini kabelnya. Yang ini ke motherboard. Ini ke motherboard, ada ke ini 6 pin, ada ke, susah fokus ya, ini dia, ini ke VGA, ini ke motherboard juga yang 4 pin, ada ini ke hard disk. Ini ada banyak warna, ada beberapa warna, kuning, merah, ada hitam. Ini perbedaannya bisa kita lihat di sini, ada tulisannya. Tiap warna itu, ini misalnya red, merah itu tegangannya 5 volt, yellow atau kuning 12 volt, yellow kuning 12 volt,
blue 12 volt, purple atau ungu itu 5 volt, green sama gray. Oh, green itu ini saklarnya, power supply on itu PS on, gray sama black ini sebagai, kalau kita lihat ini bisa sebagai negatifnya, itu dia yang penting kita pahami di motherboard ini. Kemudian kalau pembahasannya lagi nanti masalah kerusakan atau power supply mana yang bagus, itu nanti kita buatkan khusus videonya, bisa nanti lihat di deskripsi. Yang penting ini sekarang kita perkenalan mengenai power supply. Di dalam power supply itu ini kita lihat sebenarnya semua prinsip dari power supply itu sama, yaitu menurunkan tegangan dari 220 ini masuk PLN dari sini. Kemudian ada trafo ini menurunkan tegangan ke nih beberapa warna ini, ke 12 volt, ada 5 volt. Nah, dan beberapa warna ini berbeda. Jadi fungsinya si power supply ini menyuplai tegangan yaitu dari 220 volt sesuai kebutuhan komponen si komputer ini. Butuh ke hard disk berapa volt, ke motherboard berapa volt. Nah, jadi power supply ini menurunkan kemudian disuplai ke motherboard. Itu dia fungsi si power supply, untuk menyuplai tegangan ke semua komponen yang ada di komputer ini. Saya ingatkan kembali untuk lebih jelasnya masalah power supply ini, kira-kira yang bagus seperti apa dan kerusakannya yang paling sering, nanti kita khususkan videonya, bisa dilihat di deskripsi. Baik, sekian video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalaupun saya ada kekurangan dalam penjelasan, langsung aja kasih komentar. Dan kalau kalian suka video ini, langsung aja like, share, dan di subscribe. Tekan juga tanda loncengnya agar kalian dapat info terupdate dari saya. Saya Supriyadi Panjaitan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.